بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووافقنا عملا صالحا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mengarahkan segala nikmat yang Allah berikan pada kita untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis ke-29 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-29 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sebelum kita sampai kepada hadis Rasulullah SAW, maka penting kiranya kita untuk membaca tarjamah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tarjamah yakni biografi sahabat Rasul Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sahabiyun wa faqihun wa qari'ul Qur'an wa rawil hadis an-nabawi minal ansar min bani Adi. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli fikih, ya, faqih. Jadi kalau disebut faqih ini di masa Rasulullah belum ada dikotomi disiplin keilmuan, Pak. Jadi kalau disebutkan ahli fikih itu bukan hanya perkara urusan wudu, urusan tayamum, enggak hanya urusan itu, Pak. Termasuk urusan akidah, ya, termasuk juga urusan akhlak, termasuk juga urusan ilmu hati. Jadi kalau disebut faqih, beliau ini ahli fikih dalam, ya, banyak disiplin ilmu. Kalau sekarang sudah dibagi-bagi, Pak, ya, karena kita sulit untuk menguasai semuanya, ya, maka setelah masa para sahabat Rasulullah SAW mulailah dibagi-bagi. Ini ilmu tafsir, ini ilmu hadis, ini ilmu fiqih, ini ilmu tazkiyatun nafas. Nah, kalau sahabat Rasulullah SAW tidak ada dikotomi. Kalau disebut faqih, maka beliau-beliau ini ahli tafsir, beliau-beliau ini juga ahli hadis, beliau-beliau ini juga ahli fikih yang kita fahami dengan fikih hari ini. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal faqih, ahli fikih, dan tidak semua sahabat Rasulullah SAW itu ahli fikih, Pak. Ya, meskipun mereka bersama Rasulullah, meskipun banyak di antara mereka mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi tidak semuanya menjadi ahli fikih atau masuk dalam kategori mujtahid. Ya, mujtahid itu orang yang diperkenankan oleh syariat untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah. Itu ada syarat-syaratnya, ada aturan mainnya. Tidak semua orang yang bisa baca Al-Quran bisa menggali hukum dari Al-Quran. Ya, tidak semua orang yang bisa baca hadis Rasul terus boleh menggali hukum dari hadis. Jadi enggak semua orang, ada syarat-syaratnya. Ya, faqih wa qari'ul Quran, beliau juga ahli Quran. Nah, nanti kita akan bahas dari sisi mana beliau ini menjadi ahli Quran, apa landasan hukumnya sampai beliau disebut dengan ahli Al-Quran. Nah, di samping itu beliau juga rawi lil hadisin nabawi minal ansar. Nah, beliau juga perawi hadis. Ada orang, ya, yang selalu bersama Rasulullah SAW tapi tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya,
Jadi ada orang-orang tertentu seperti sahabat Rasul. Misalnya kita tahu ada sahabat Rasulullah SAW Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, tapi tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, berbeda dengan Mu'adz bin Jabal, beliau ini dekat dengan Rasulullah dan juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bapak pernah mendengar Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis? Jarang. Pernah mendengar misalnya Sayyidina Utsman meriwayatkan hadis? Jarang. Lalu kenapa ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, ini kan bukan masuk dalam kategori khulafaur rasyidin, tapi periwayatan hadisnya banyak. Karena banyak ditanya aja oleh sahabat yang lainnya. Jadi sahabat ini sering dengan Rasulullah, kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, sehingga sahabat yang lain mendapatkan informasi dari sahabat itu. Nah, kalau kepada Sayyidina Umar mungkin ada juga orang yang nanya, tapi tidak sebanyak kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin karena segan, mungkin karena wibawanya, karena mungkin jarak mereka jauh, ya teman akrabnya, teman yang bisa diaksesnya lebih cepat adalah sahabat-sahabat yang bukan khulafaur rasyidin. Nah, seperti Mu'adz bin Jabal ini sahabat Rasulullah SAW yang ahli fikih dan mudah untuk diakses. Kalau diberikan pertanyaan, ya langsung jawab. Berbeda dengan khulafaur rasyidin, mereka sibuk, ya mereka ada kegiatan. Nah, sehingga tidak meriwayatkan hadis atau sedikit dalam periwayatan hadisnya. Nah, Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat Rasul yang cukup banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW, meskipun tidak masuk dalam kategori 4 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Sayyidina Ibnu Umar, ada Sayyidina Anas bin Malik, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, itu dari kalangan laki-laki. Aslama Mu'adz bin Jabal wa umruhu 18 sanah. Nah, beliau ini masuk Islam di usia 18 tahun, Pak. Jadi usia 18 tahun di masa itu, ya banyak godaannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, sampai-sampai disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, jahiliyahnya itu bisa dilihat dari perilaku orang sekitarnya. Riba dipraktekkan, zina dilakukan, mabuk-mabukan juga di mana-mana, kezaliman dalam jual beli juga ada. Tapi Mu'adz bin Jabal ini satu di antara sahabat Rasulullah, di masa jahiliyahnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ya sebaik-baiknya kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baiknya kalian di masa Islam, kalau kalian mengerti ilmu Islam. Nah, Mu'adz bin Jabal ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada satu riwayat Mu'adz bin Jabal melakukan kemaksiatan apalagi dosa-dosa besar di masa jahiliyah. Oleh karena itu, karena hatinya yang bersih, safiyul qalbi, hatinya bersih, jernih, ketika mendengar kabar bahwa ada seseorang di Makkah. Beliau ini kan orang muhajir, orang Ansor, Pak, ya, orang Madinah. Mendengar di Makkah itu ada seorang yang akhlaknya mulia, tutur katanya, mengeluarkan banyak hikmah. Beliau juga akhirnya ingin tahu seperti apa. Nah, sehingga syahida bai'atal aqabah ats-tsaniyah. Beliau adalah termasuk orang yang hadir dalam bai'at Aqabah yang kedua. Ya, berbaiat kepada Rasulullah SAW, syaban amradan lam tambut lihyatuhu ba'd. Bahkan beliau ini adalah saat itu ketika baiat Aqabah di hadapan Rasulullah SAW masih anak muda. Ya, kalau bahasa kita tuh anak muda yang masih ini sahabat Rasul, bahaya juga sih istilahnya kalau di istilah Indonesia. Sahabat Rasul jenggotnya aja belum tumbuh, Pak. Nah, orang Arab usia segitu berarti masih sangat kecil itu ibaratnya. Orang Arab kan kathib, jadi kalau jenggotan kan jenggotnya banyak, Pak. Beda dengan orang Indonesia, kadang-kadang umur 40 pun jenggotnya setengah-setengah gitu ya. Niat nggak niat gitu, Pak. Beda dengan orang Arab. Makanya kalau janggotnya itu belum penuh, ya berarti ini anak masih anak-anak dan usia masih 18 tahun, Pak. 18 tahun berarti anak SMA kelas 3.
tapi beliau berani untuk mengambil keputusan untuk masuk Islam. Itu bukan keputusan yang mudah Pak di masa itu, karena mungkin dia tidak diridhoi oleh orang tuanya, mungkin juga ada pertentangan dari kaumnya, tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu berani mengambil resiko karena keyakinan, ya, yang beliau yakini yang datang dari hati yang bersih, ya. Usia 18 tahun, Masya Allah. Walamma aslama tawalla Mu'adz ma'a Tha'labah taksira asnama Bani Salamah. Ini ketika beliau masuk Islam, beliau ini bersama Tha'labah, ya, bersama Tha'labah bin Unais itu melakukan penghancuran berhala. Ini nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau udah Islam itu diperlihatkan keislamannya Pak. Ya, memang ada dulu sahabat-sahabat Rasulullah setelah masuk Islam mereka takut disiksa. Ya, karena takut disiksa maka ditutup-tutupi itu keislamannya. Tapi ada sahabat yang berani ambil risiko. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab contohnya, termasuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ambil risiko, terang-terangan menghancurkan Ka'bah di kaumnya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian beliau ini ahlul Quran. Itu datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Ya, ambil Al-Qur'an dari 4 orang. Dari siapa saja? Pertama, min Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Ya, kita tahu ya Ibnu Mas'ud ya, banyak para sahabat ambil riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Wa Ubay. Nah, Ubay yang dimaksud adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasul yang dulu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai imam tarawih pertama kali. Ya, dulu di masa Rasulullah kan imam salat tarawih masih pencar-pencar tuh Pak. Di masa Abu Bakar masih begitu juga. Di masa Umar diambil Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi Umar bin Khattab mengambil Ubay bin Ka'ab sebagai imam tarawih pertama kali itu bukan tanpa dalil, karena Rasulullah SAW menyampaikan di sini, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Ambil Al-Qur'an dari 4 orang. Pertama Ibnu Mas'ud, kedua Sayyidina Ubay, ketiga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, jadi salah satu di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Rasulullah SAW memuji-muji kedudukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, padahal usianya itu sangat muda, masih sangat muda, ya, masih sangat muda, ya, karena keilmuannya, karena semangatnya dalam Islam dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa dulu Nabi Muhammad pernah bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Orang yang paling penyayang, ya, di antara umatku, ya, kepada umatku. Jadi orang yang paling penyayang di antara umat Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Jadi kalau dikumpulin Pak seluruh umat manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang paling rahim setelah Rasulullah? Yaitu Abu Bakar. Ya, ini kan syahadah, kesaksiannya datang dari Rasulullah SAW. Jadi sehebat apapun orang hari ini yang berdonasinya gitu ya, gede-gedean, ya tetap kalah dengan kesaksian yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang bukan bandingannya sih Pak. Ya, bukan untuk dibandingkan. Makanya kita mah hanya ya mirip-mirip lah dengan Abu Bakar, udah lumayan gitu Pak ya. Makanya tadi didoakan para donatur kita ya, alhamdulillah, yang nyumbang cat dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar, arhamu ummati bi ummati. Kemudian wa asyadduha fi dinillah Umar. Dan orang yang paling tegas dalam urusan agama itu Sayyidina Umar. Tegas Pak. Enggak, pokoknya apa istilahnya itu kalau tendeng aling-aling apa? Pokoknya nggak pandang bulu siapapun Pak, kalau nggak bener habis sama Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu jangankan manusia Pak, jin aja takut sama Sayyidina Umar bin Khattab karena nggak kompromi orangnya. Ya, Khalid bin Al-Walid itu dulu jenderalnya umat Islam, diangkat oleh Rasulullah SAW. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid kecuali menang.
Makanya di masa Sayyidina Abu Bakar, Khalid bin Al-Walid tetap jadi ya komandan perang, jenderalnya lah kira-kira begitu Pak ya. Tapi Sayyidina Umar ini dengar orang isunya, kalau perang itu kalau nggak ada Khalid kita bisa kalah. Dengar itu langsung Pak, besoknya diturunin ke Khalid bin Al-Walid. Padahal Khalid bin Al-Walid ini temannya dulu Pak, teman akrabnya, teman berkudanya, teman memanahnya. Tapi nggak ada urusan. Dalam urusan agama tegas, nggak mau umat ini terperosok dalam jurang kemusyrikan. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab. Wa asdaquha hayaan Uthman, ya. Orang yang paling memiliki rasa malu adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Rasa malunya tinggi sekali Sayyidina Uthman bin Affan. Ya, Sayyidina Uthman bin Affan. Dulu Rasulullah SAW betisnya itu pernah tersingkap. Datang Abu Bakar dibiarkan tersingkap, datang Umar dibiarkan tersingkap. Ketika datang Sayyidina Uthman, itu langsung ditutup betisnya Rasulullah SAW. Kenapa ya Rasul engkau tutup, sementara tadi Abu Bakar datang tidak engkau tutup? Ya, Umar datang tidak engkau tutup, giliran Uthman datang engkau tutup. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada manusia yang malaikat aja malu gitu kepada ya Sayyidina Uthman. Saking Sayyidina Uthman ini punya rasa malu yang tinggi. Tentu rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu yang terpuji Pak ya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Ya, rasa malu kan sebagian dari iman. Zaman sekarang kan banyak orang yang enggak punya rasa malu, betul Pak? Habis korupsi jempolnya diangkat. Gimana ceritanya? Harusnya kan nutup muka lah gitu kira-kira kan. Ya, malu. Nah, kalau Sayyidina Mu'adz seperti apa nih? Nah, disebutkan oleh Rasulullah, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz. Orang yang paling faham urusan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, makanya itu kesaksian digunakan oleh para sahabat Rasul, sehingga kalau mereka bingung ya nanyanya ke Sayyidina Mu'adz bin Jabal salah satunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Mu'adz bin Jabal juga termasuk sahabat Rasul yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah katakan dalam satu riwayat, Mu'adz menyampaikan, laqiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menemuiku. Faqal, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Mu'adz, ya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ya Allah ya Karim. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan isi hatinya bahwa beliau betul-betul cinta kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bayangkan Pak, kalau orang sudah dicintai oleh Rasulullah, kira-kira ahli surga, ahli neraka? Pastinya ahli surga, sudah dijamin. Inni la uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Qultu wa ana wallahi ya Rasulullah uhibbuka fillah. Ya Rasul, demi Allah aku pun cinta engkau wahai Rasul. Masya Allah. Maka ada mahabbah di antara ya, Sayyidina Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Sayyidina Sahal bin Abi Hathmah, kana alladhina yaftuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun minal muhajirin. Ya, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang yang diperkenankan untuk memberikan fatwa. Jadi di masa Rasulullah, Rasul masih ada, ini 3 orang sudah memberikan fatwa, tentu atas legitimasi Rasulullah SAW. 3 orang muhajirin itu adalah Umar, Uthman, Ali. Nah, adapun dari kalangan Ansor, yakni orang Madinah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Thabit. Jadi Mu'adz bin Jabal ini bukan orang sembarangan Pak, muda, orang masih muda, sahabat Rasulullah, tadi masuk Islam 18 tahun Pak ya, 18 tahun masuk Islam ya. Tapi di masa Rasulullah masih hidup pun itu sudah diizinkan untuk memberikan fatwa. Bisa kebayang keilmuannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah sekelumit ya tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? Beliau sampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Qala qultu ya Rasulullah. Sayyidina Mu'adz itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'idni minan nar. Ya Rasul, berikan informasi kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaan, kayaknya pertanyaan biasa buat kita, karena kan kita paling nanya gituan doang. Padahal itu kalau kata Rasulullah ini pertanyaan Masya Allah. Maka Rasulullah ketika ditanya seperti itu, jawaban Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Kamu bertanya sesuatu yang sangat besar ini. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ya, karena tujuan kita adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, nggak sampai neraka. Kalau ya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Yang ditanya itu intinya tuh. Ya, pokok dari datangnya Islam itu yang ditanya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Sesungguhnya itu perkara mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga dan jauh dari neraka itu sebenarnya pertanyaan bagus, tapi gampang dilakukan sebenarnya. Untuk siapa? Untuk yang diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah ini syaratnya gampang. Pertama, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Kamu jadi hamba sahayanya Allah. Kamu tuh tunduk patuh hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gampang atau enggak, Pak? Gampang ya? Kata kita yang udah dapat hidayah. Coba lihat, Pak. Jumlah umat manusia ini ada berapa di dunia ini, Pak? Berapa miliar, Pak? Banyak yang beriman atau banyak yang masih kafir? Banyak yang masih kafir, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak. Ya, yang ke masjid lebih banyak atau yang enggak ke masjid lebih banyak? Yang enggak ke masjid lebih banyak dibandingkan yang ke masjid. Nah, banyak mana? Jamaah masjid atau jamaah konser? Ya kan? Jadi sebenarnya untuk masuk surga gampang bagi yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu harus kita syukuri itu. Bapak-bapak datang ke sini hujan-hujanan ya. Enggak, ini hujan-hujanan, hujan, di rumah bisa aja di rumah, dan nggak dosa juga kan sholat di rumah. Ya kalau kita lihat fikih Syafi'iyah itu, apalagi kata Imam Nawawi, hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi mohon maaf ini jangan disampaikan ke yang lain yang belum rajin ke masjid, Pak. Ya ntar dia bilang, udah diwakilin sama ketua DKM, aman. Fardu kifayah atau sendiri, Pak? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu idza qama bihil ba'du saqatal harju anil bakin. Kalau sudah sebagian melakukannya, yang lain udah enggak punya tanggungan. Saya mau udah ada Pak Agus yang berangkat aman. Aman, asal udah berangkat aman orang lain. La haula wala quwwata. Jadi ini khusus rahasia untuk kita aja ya, Pak ya, untuk bapak-bapak yang udah rajin ke masjid. Karena kalau udah rajin ke masjid itu walaupun tahu fardu kifayah nggak betah, Pak. Nah, jadi itu dosisnya itu hanya dikasih untuk yang sudah ke masjid. Yang belum ke masjid dan dikasih tahu fardu kifayah, dikasih tahunya sunnah muakkadah. Ya, Pak. Jadi ini pertanyaan bagus, dan masuk surga itu gampang, tapi hanya untuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dikasih hidayah oleh Allah. Sementara ada orang yang pernah hidup dengan Rasulullah nggak dapat hidayah. Sementara ada orang yang pernah melihat wajah Rasulullah nggak dapat hidayah. Sementara ada orang yang dulu pernah bahagia dan senang atas lahirnya Rasulullah nggak dapat hidayah. Abu Lahab, kita dapat hidayah, Pak, ngelihat Rasulullah nggak pernah. Sekarang nih mau kurban, bapak-bapak ngeluarin uang 3,5 juta. Ngapain, Pak, ngeluarin uang 3,5 juta? Mau berkurban. Kok bisa mau berkurban? Kok bisa mau mengorbankan sebagian harta dikeluarkan di jalan Allah? Pengen ikut kayak Rasulullah. Kok pengen ikut kayak Rasulullah? Karena cinta Rasulullah. Kok bisa cinta kepada Rasulullah padahal nggak pernah ketemu? Nah, ini yang disebut mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada
Nggak ada urusan orang yang nggak pernah ketemu atau yang nggak pernah ketemu. Kalau Allah sudah kasih hidayah, Allah izinkan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, jadi budaknya Allah. Diperbudak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa ininya apa ya? Diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menerima menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah A, kata Allah B. Ya. Jadi budaknya Allah. Jadi kalau mau masuk surga, jadi budak siapa, Pak? Jadi budak Allah. Jangan jadi budak jabatan. Jangan jadi budak kekuasaan. Jangan jadi budak pimpinan partai misal. Ya. Ya kan, Pak? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan pernah taat kepada makhluk, apalagi di dalamnya itu memaksiati Allah. Maka budaknya budak siapa? Budak Allah. La tusyrik bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah. Sebenarnya target kita simple aja, Pak, tapi sulit. Nah, simpelnya apa? Meninggal dalam keadaan Islam. Itu target utama kita. Sekarang kan kita hidup punya target jabatan, target penghasilan, target punya ini, punya itu. Target kita punya target semua. Tapi sebenarnya ada target yang lebih besar dari itu semuanya, adalah target wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Kita nggak pernah tahu tuh. Makanya kan kita kalau sholat tuh yang minta kepada Allah tuh minta apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, sampai kapan kita minta itu, Pak? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang kepada kita. Udah selesai. Makanya enak itu saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dulunya ahli masjid sudah meninggal. Ya. Pak siapa yang baru-baru? Pak Muslih wafat dalam keadaan mimpin sholat. Betul, Pak? Allahu Akbar. Emang dikira gampang, Pak, begitu, Pak? Emang bisa direncanakan, Pak? Nggak bisa. Kayaknya saya mati pas lagi ini nih, meninggal pas lagi baca Quran nih. Udah kita bikin atur strategi. Tetap, Pak, kalau bukan takdirnya, harus istiqomah dulu. Allah akan wafatkan dalam keadaan yang kita istiqomah di situ. Apalagi, Pak, setelah kita beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, tidak menyekutukan Allah, wa tuqimus shalah. Mu'adz, kalau kamu ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan surga, tuqimus shalah, dirikan salat. Iqamatus shalah. Ya, enggak, maksudnya dirikan salat itu bukan berarti melaksanakan salat. Ya, dalam bahasa Arab itu melaksanakan itu bisa menggunakan bahasa yang lain sebenarnya, istilah yang lain. Ya, ada shalah. Rasulullah bisa aja mengucapkan dengan wa tu'addis shalah. Ya, dan kamu laksanakan salat, laksanakan. Kita kok kenapa Rasul mengambil istilahnya tuqimus shalah, mendirikan salat? Yang bedanya adaan dengan iqamatan. Kalau adaan ya kita hanya sekedar salat aja. Kan banyak kita laksanakan salat tapi kadang-kadang kita juga nggak ngeh baca apa. Ya, Pak, ya. Kadang-kadang kita salat juga nggak khusyuk. Ya, mikirin macam-macam, mikirin usaha, mikirin masalah keluarga, mikirin daftar ulang anak. Biasanya kan sekarang ini lagi musim daftar ulang, Pak, ya kan macam-macam. Lagi sholat tuh kepikiran macam-macam kayak begitu. Itu kalau kita nggak khusyuk, ya berarti masih sekedar menggugurkan kewajiban secara fikih. Tapi kita tidak mendapatkan thamaratus shalah. Buah dari sholat itu nggak bisa dapatkan. Sampai kapan? Sampai kita tuqimus sholat, dirikan sholat itu. Ya, iqamatus sholat, ya, mendirikan sholat. Yang dimaksud adalah di dalamnya ada khusyuk, ya, di dalamnya ada khudu, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas lagi sujud itu benar-benar kita merasakan bahwa kita itu sedang menyerah kepada Allah. Gimana sih, Pak, kalau kita kalah perang nyerah gitu, Pak? Belum pernah perang ya kita ya, Pak, ya. Ya. Nyerah, Pak, nyerah. Itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah. Saya sujud, ya Allah, saya nyerah kepada Engkau. Tolong urusi segala urusan saya, ya Allah. Saya nggak sanggup saya ngurusin urusan ini, ya Allah. Nyerah kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk. Kadang-kadang kita sujud tapi kita nggak nyerah ke Allah, masih sombong, ngerasa kita bisa melakukan segalanya oleh diri kita sendiri. Nggak ada yang sanggup kita lakukan, Pak.
kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk mengingat itu dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuqimas shalah wa tu'ti az-zakah, kemudian tunaikan zakat. Ya Pak ya, insyaallah kalau urusan zakat yang penting bapak-bapak uangnya sampai nisab dulu. Ya, nisab kira-kira ya 83 gram sampai 85 gram emas. Sekarang kalau bapak-bapak punya tabungan 85 juta berarti sudah sampai nisab. Ya, kurang lebih ya 85 juta anggaplah sudah sampai nisab. Apakah harus langsung dikeluarkan? Belum Pak, tunggu dulu 1 tahun penuh. Ya, baiknya Allah gitu ya. Tunggu 1 tahun penuh. Ya, Ramadan sekarang sudah 85 juta, ketemu Ramadan berikutnya masih juga 85 juta atau naik, maka keluarkan 2,5%-nya. Itu zakat, tunaikan. Kalau nggak dikeluarkan nanti Allah yang ngeluarin Pak. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Kemudian apa lagi? Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Wa tahajjul bait, dan haji. Itu aja Pak, itu aja udah. Gampang masuk surga. Nggak disebutin nih, tahajud nggak disebutin Pak, sholat witir nggak disebutin, sholat duha nggak disebutin Pak. Yang ini aja bapak-bapak. Ya, jadi ini dulu beresin, baru nanti ke tahajud, baru nanti ke duha, baru yang lain. Bereskan ini yang dulu. Ya, nah, nanti sambilan nanti ya kita coba-cobalah sholat sunnah, yang sunnah. Tapi intinya ini Pak. Ya. Ini intinya, kalau kita mau dimasukkan ke surga, mau dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai tahajudnya rajin, sholat subuhnya lewat. Tetap Pak, sholat tahajud tidak akan pernah menyelamatkan kita dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu sholat wajib. Ya, kan sekarang khawatirnya kita fokus sama yang sunnah, lupa sama yang wajib. Ya kan? Ya, fokus sama yang sunnah. Sekarang gerakan yang sunnah itu rajin, tapi yang wajibnya ditinggalkan. Contoh misalnya sekarang kan lagi musim haji nih. Lagi musim haji nih sekarang nih Pak. Ya, orang Indonesia datang ke depan Ka'batul Musyarrafah ngelihat Hajar Aswad, pengen nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad hukumnya apa Pak? Sunnah hukumnya. Tapi untuk sampai kepada yang sunnah kadang-kadang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nyikut kepala orang, narik kain ihram orang. Nauzubillah, itu sampai ada orang yang telanjang Pak depan karena ketarik. Padahal kata Allah apa? Nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Itu orang depan Ka'bah jidal tuh banyak Pak, berdebat itu. Aneh duluan, sikut sana sikut. Padahal untuk urusan yang sunnah lupa orang tuh prioritas itu. Kok untuk yang sunnah dia menghalalkan segala cara sampai melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan salah posisi ini kayaknya. Ya. Dan juga jangan sampai kita lupa gitu ya, mengagung-agungkan sholat sunnah fajar, lupa kalau sholat subuh itu pahalanya lebih gede daripada sholat sunnah fajar. Ya, jadi artinya apa? Yang wajib tetap nggak bisa digantikan oleh yang sunnah. Jadi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, yang wajibnya perhatikan. Nah, tapi kalau kita ingin lebih dari itu, tidak hanya sekedar masuk surga aja, tetapi mendapatkan surga yang kedudukannya lebih baik, bahkan dia udah nggak mikirin surga lagi, dia ingin menjadi kekasihnya Allah, maka laksanakan yang sunnah tanpa mengabaikan yang wajib. Apalagi kita ada di bulan haram nih, alhamdulillah. Di bulan Zulhijjah ini ada banyak amalan-amalan sunnah. Bahkan kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai untuk dilakukan melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi rajin baca Al-Qur'an nih di tanggal-tanggal ini, Pak. Baca Al-Qur'an pahalanya lebih gede dibandingkan bulan biasa. Sedekah di bulan ini lebih gede dibandingkan sedekah di bulan biasa. Ya. Masya Allah, terlebih ada khusus puasa, ya puasa. Ya, cuman ini lagi banyak yang WA saya, ini kapan puasa Arafahnya nih? Ya, hari apa? Hari Selasa apa hari Rebo?
Ya terserah yakinnya yang mana. Ya, terserah yakinnya yang mana. Kalau yang yakin lebarannya hari apa? Ini ada beda lagi nggak kira-kira? Kira-kira beda lagi haji. Yang yakin hari Rabu berarti Arafahnya hari Selasa. Yang yakinnya hari Kamis berarti Arafahnya hari apa? Ya harusnya hari Rebo. Hari Rebo. Ini gimana bisa begini? Ijtihad ulama. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Ya, kalau ahli hikmah, alim ulama berijtihad, benar ijtihadnya, pahalanya 2. Kalau salah ijtihadnya, pahalanya 1. Sama kayak kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan batal atau enggak? Batal. Terus dia ngelihat ya, terus orang yang yakinnya nggak batal nggak? Habis itu sholat. Orang yang ikut pendapat Imam Syafi'i, kayak misalnya saya bersentuhan dengan istri kan batal, berarti saya ambil wudhu lagi. Ketika saya sholat, sementara saya meyakini batal, sholatnya jadi nggak sah, Pak. Tapi mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, sentuhan tuh nggak batal. Kapan batal? Kalau jima baru batal. Artinya bersentuhan dengan istri nggak batal. Jadi ketika dia bersentuhan dengan istrinya, sholat sah atau enggak? Sah menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Yang kayak gitu-gitu tuh udah dari dulu tuh. Ya sudah, nanti Bapak Ibu ikut yang mana? Ya ikut yang diyakininya aja. Kayaknya kalau bahas-bahas yang kayak begituan itu, ya insya Allah masing-masing ada standar keilmuannya. Itu nanti diserahkan ya. Ya repot juga sih sebenarnya. Nah, kalau bisa sih nanti bagaimana caranya, mudah-mudahan nanti hajinya bareng, Idul Fitrinya bareng, itu kan enak tuh. Oh ya, enak ya. Masya Allah. Tayyib. Simple Pak. Nah, Rasulullah kemudian memberikan bonus dari pertanyaan itu. Tadi kan pertanyaannya cuman apa? Cuman bagaimana caranya masuk surga, jauh dari neraka. Tapi Rasul ngasih bonus. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Apa pintu kebaikan itu? Kata Rasulullah, as-saumu junnah. Pertama, puasa itu adalah benteng. Benteng dari syahwat, benteng dari melakukan keburukan. Setan itu masuk ke dalam diri kita salah satunya melalui aliran darah. Ya, maka kata Rasulullah, persempitlah aliran darahmu dengan banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Ya minimal nih Pak ya, di bulan ini kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah. Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanah allati qablaha wallati ba'daha. Jadi ini menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Cuman itu dia, kapan Arafahnya itu? Yaudah Pak ya. Ada juga ulama menganjurkan puasa di tanggal 8 Zulhijjah, gitu ya, 8 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada juga yang rajin itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh saja masuk dalam keumuman hadis yang tadi disampaikan bahwa amal soleh yang paling disukai ya dilakukan di hari-hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu bagian dari amal soleh. Kemudian apalagi? Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Kemudian bersedekah. Abwabul khair ya, setelah berpuasa adalah rajin bersedekah. Sedekah itu ya menggugurkan dosa sebagaimana ya api itu padam dengan air. Jadi kalau kita sedekah itu otomatis dosa kita berguguran. Ya, sedekah 10.000 berguguran, 20.000 berguguran. Oh berarti kayak itu dong, penebusan dosa. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya, tapi itu yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi bedanya Rasulullah menyampaikan ya, dosa yang berguguran melalui sedekah adalah dosa kecil.
Kalau dosa besar mau digugurkan, taubat, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Kemudian apalagi? Wa salatu rajuli fi jawfil laili. Dan salat malam. Salat malam, Pak. Tidurnya jangan terlalu malam dengan harapan nanti bangunnya lebih cepat. Bangun jam 3, gelar sejadah. Ya, ambil wudu, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak-banyak dulu, Pak. 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat aja dulu untuk mengawali. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah istiqomah ya jangan 2 rakaat ya. Yang baru mengawali ya 2 rakaat aja dulu. Nanti ditutup dengan 1 kali witir. Ya, berarti cuma 3 rakaat. Setelah itu ngapain? Banyak-banyak istighfar. Ya. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah. 1 di antaranya adalah orang yang malam-malam bangun, kemudian tanpa terasa dia mengingat dosanya, kemudian bercucuran air mata. Allahu Akbar. Mata orang yang pernah menangisi dosa-dosanya tidak akan pernah terkena api neraka. Makanya harus rajin-rajin kita menangisi dosa kita, Pak. Ya, nangis. Ya. Kadang-kadang ada latihannya, Pak. Diajak muhasabah gitu ya, kumpul bareng. Itu cuma latihan tuh. Ada namanya mabit, malam bina iman dan takwa. Dikumpulkan semuanya. Ya, terus diajak muhasabah, ya Allah, gitu kan. Terus kita ke bawah tuh, terus nangis. Nah, itu latihan tuh, Pak. Itu untuk latihan. Nanti afdolnya nanti sendirian sebenarnya. Ya, kalau udah bisa nangis sendirian hebat. Gitu ya. Gitu. Memang kalau bareng-bareng itu karena kanan nangis, kiri nangis ya, saya nangis juga gitu. Kayaknya termotivasi untuk nangis. Itu latihan aja dulu. Nanti bagusnya adalah kita menyendiri menangis. Nangis mikirin dosa. Itu Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Isya ini, Pak. Cukup berarti ya. Tayyib. Alhamdulillah, ini sedikit lagi Pak ya, ada hadis. Lalu Rasulullah memberikan bonus lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhurwati sanamihi. Maukah aku berikan kabar kepadamu ya, dengan maukah aku berikan beritahu kepadamu ra'sul amri. Ra'sul amri ini pokok perkara ya, kemudian tiang-tiangnya, kemudian bagian atapnya. Ini Rasulullah menggambarkan seperti rumah ya. Seperti rumah itu ada tiangnya, ada atapnya ya. Bala ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah, saya ingin tahu. Rasul bersabda, Rasul amri al-Islam ya, perkara yang paling penting dalam hidupmu adalah Islam ya. Perkara paling penting dalam urusan hidup kita adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang-tiang dari perkara yang paling penting itu adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi, dan atapnya adalah jihad ya, jihad itu adalah atapnya. Bangunan ini Pak, kalau nggak ada atapnya kehujanan, kalau nggak ada atapnya kepanasan ya. Islam kalau nggak ada jihad dianiaya. Lihat saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini, kita yang tetangga-tetangganya Mesir gitu ya, orang ini kan diem-diem aja kan ya, belum berjihad. Makanya sekarang apa yang terjadi? Dilemparin terus ya, sama seperti rumah yang tidak ada atapnya. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah SAW ya, memang disampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tapi hakikatnya itu adalah tuntunan untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Demikian yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.